Akhirnya datang juga sesuatu yang sudah ditunggu, yang janjinya itu tidak pernah ditepati sejak dulu, tapi akhirnya sekarang sudah datang. Janji telah ditepati. Apakah itu? Janji yang telah lama ditunggu-tunggu adalah kolaborasi antara Arena of Valor dengan Sword Art Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gamers, jumpa lagi sama gue di channel gue Zenero Channel. Hari ini adalah hari yang menggembirakan ya. Karena apa? Hari ini ada berita yang menghebohkan bahwa akhirnya yang dulunya hanyalah sebuah isu sekarang jadi kenyataan. Apakah itu? Ya, ini adalah kolaborasi antara AOV Arena of Valor dengan Sword Art Online ya. Itu isunya udah lama ya, tapi dulu hanya sekedar isu. Namun alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi ya. Dan hari ini gue akan ngecek ya apa aja update yang ada di dalamnya. Apakah karakter barunya itu hebat apa nggak tahu ya, kita coba lihat aja nanti ya. Terus bagaimana, apakah Kirito dengan Asuna itu menjadi hanya sekedar skin atau benar-benar menjadi karakter layaknya misalkan yang kolaborasi dengan DC ya, DC Universe kemarin. Let's check it out. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke depan, ke bagian menu, bukan menu sih ya, apa namanya, nggak tahu udah sebutin, pokoknya di depan AOV. Dan ini adalah gambar yang baru ya, wallpapernya baru. Dan musiknya seingat gue nggak begini sih, ini kayak musik-musik ya, beda lah pokoknya ya, beda. Oke, sekarang kita masuk ya, kita lihat apa yang berubah. Oke, ini adalah bagian menu utamanya ya, dan kita lihat gambarnya sama kayak tadi ya waktu di menu login. Nah, itu sebutan menu login. Nggak banyak perubahan sih ya, nggak banyak perubahan, mungkin cuma ada ya kayak yang event-eventnya aja yang beda gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat ya di hero dulu. Kita lihat hero dulu, apa ada perubahan, apakah Kirito dan Asuna menjadi sebuah hero atau hanya skin, kita lihat ya. Oke, pertama gue penasaran sama butterfly juga. Kita lihat. Oke, nggak ada perubahan. Kita lihat skinnya. Oh, oke, this is pretty cool. Mungkin agak sedikit apa ya kecewa karena gue mengharapnya tuh ya jadi hero gitu kan, dan punya ceritanya sendiri gitu. Tapi ya, I mean it's not really that bad, you know. Apalagi skin yang didapatkan itu di hero yang favorit gue ya, butterfly. Jadi ya of course gue seneng ya Asuna, butterfly punya skin Asuna gitu. Dan gue berharap gue bisa dapatnya. Gimana sih cara dapatnya? Obtain via Aincard Tower. Oke, jadi kayaknya bukan dibeli tapi melalui event ya. Oke, gue belum ngecek Aincard Tower itu apaan, tapi pertama kita cari dulu si hero barunya, siapa lupa gue namanya. Oke, coba kita lihat. Alain, namanya Alain. Oke. Oke, kita dapat karakter Fruit Ninja. Kita oke, dari desainnya gue bilang, it's cool. It's look edgy. It looks, I mean it's pokoknya keren. Oke, dual sword ya. Yang satu kayaknya pedang, mungkin apa nggak tahu, pedang dari neraka kali, pedang iblis. Yang satu lagi kayaknya pedangnya butterfly ya, mirip-mirip kayak apa, atau pedangnya butterfly, nggak tahu deh. Oke. Kita lihat story-nya dulu bentar ya. All Align's earliest memories were of Casanova. As an orphan, he was fortunate enough to be taken by the mercenary order and given the very best of training. Alain displayed an impressive talent for swordplay, and the instructors considered him a rising star. Oke, jadi dibilang kalau dia itu yatim piatu ya. Dia yatim piatu, terus diadopsi sama
mercenary gitu ya, sama para mercenary, tentara bayaran gitulah, mercenary gitu ya. Terus habis itu dia diberikan latihan terbaik ya, latihan terbaik oleh mereka, dilatih gitu, dan ternyata emang dia punya bakat di aliran pedang gitulah, dia jago dalam bermain pedang, sampai akhirnya salah satu instrukturnya dia, pelatihnya dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang rising star ya. Oke, kita lanjut lagi. During his training, Alain met Butterfly. Oke, jadi saat dia berlatih dia bertemu dengan Butterfly, a fellow orphan. Alain's new friend defeated him in every contest of arms. Oh, that's cool. Oke, jadi Butterfly juga yatim piatu, dan mereka tuh selalu saling bersaing ya, tapi Alain selalu kalah gitu. And Alain began to develop inexplicable feelings for her. Okay. He wanted to see her become the strongest warrior ever. Wow, okay. But he also wanted to become as skilled as her. Jadi dia bilang dia tumbuh ya, ada perasaan tumbuh di dalam dirinya terhadap Butterfly ya, yang mungkin bisa dibilang dia sendiri nggak paham gitu, tapi dia yang dia tahu adalah dia pengen membuat Butterfly itu menjadi seorang kesatria petarung terbaik ya. Namun di saat yang sama juga dia ingin sekuat Butterfly juga ya. Okay. This rivalry, however, did not harm their friendship in the slightest. Butterfly was always crying, and Allian's optimism and cheerfulness always brought her from tears to smiles. Oh, that's so sweet. And the two became very close. Oke, jadi dibilang bahwa rivalnya mereka itu ya, persaingan mereka itu tidak membuat hubungan persahabatan mereka itu hancur ya, atau terluka gitu, enggak, tapi malah itu mendekatkan mereka, karena sifat dari Butterfly adalah yang bisa dibilang cengeng dan selalu istilahnya agak negatif lah gitu ya. Terus habis itu dibandingkan dengan Alain ya, yang dia itu adalah memiliki sifat yang cheerful, yang bahagia, semangat gitu loh, orangnya aktif ya gitu. Jadi dia selalu membuat Butterfly tertawa, tersenyum gitu ya. Dan akhirnya mereka menjadi sangat dekat gitu ya. When Alain and Butterfly were first sent out into the field to gain experience, they walked straight into an enemy ambush. Someone had compromised their mission. There was a traitor in their midst. Alain threw himself at the enemy to protect Butterfly and was lost in the chaos. Butterfly survived and grieved for years thereafter. Oke, jadi di sini mulai ada event kekacauannya, di mana saat mereka pertama kali disuruh untuk mengerjakan sebuah misi ya, untuk mendapatkan pengalaman, ternyata ada pengkhianat ya, yang mana akhirnya mengakibatkan Butterfly dan Alain ini diserang secara mendadak ya, dan akhirnya Alain mengorbankan dirinya supaya Butterfly selamat, dan akhirnya ya dia kalah gitu kan, karena dia emang udah tahu kan berdua aja susah, apalagi sendiri gitu kan ya. Akhirnya dia kalah, tapi Butterfly selamat, dan Butterfly setelah itu selalu merasa sedih dan dia merasa menyalahkan dirinya sendiri ya. But Alain did return many years later. He had joined the Shadow Hand and lost all his memories. All he knew was that this organization had served him, and for that reason alone he agreed to serve them. Under the direction of the Shadow Hand, Alain found himself performing deeds that become more and more kacamatanya bikin nggak bisa baca. The Shadow Hand told him that it was all for the future of humanity, but Alain could not make himself believe it. After much thought, he decided to leave. After his next mission, he slipped out from under his superior supervision and regained his freedom. Jadi walaupun dia kalah ya tadi, ternyata dia nggak dibunuh ya, tapi dia mungkin misalnya dia di brainwash ya, dicuci otak, terus habis itu akhirnya dihapuskan ingatannya, dan dia dicekokkan bahwa Shadow Hand ini adalah sebuah kelompok yang ingin menyelamatkan umat manusia, padahal kayaknya sebaliknya gitu kan. Namun setelah beberapa waktu lamanya, si Alain ini mulai merasa kayaknya ada yang aneh gitu kan, bahwa sebenarnya Shadow Hand ini nggak seperti apa yang dikatakan gitu. Akhirnya dia kabur dan dia mendapatkan kebebasannya. The Shadow Hand would not stand for this betrayal and sent Versus with a pack of assassins to finish him off.
It was then the butterfly had arrived in Kazil to investigate the dark wizards, and here she found Alain again. Alain no longer recognized butterfly, but he was deeply touched by her kindness. Okay, so endingnya sad tapi juga bahagia ya, karena apa? Setelah kaburnya si Alain itu langsung diburu ya sama para Sharuhen, karena mungkin istilahnya pengkhianatan itu sesuatu yang sangat tidak bisa ditoleransi di tempatnya. Akhirnya ya dia mengirim assassin untuk membunuh Alain. Tapi Alain berhasil diselamatkan oleh Butterfly ya, yang mana saat itu Butterfly sedang dalam misi mencari tahu soal Dark Magician gitulah, penyihir gelap gitulah. Lalu setelah itu diselamatkanlah Alain oleh Butterfly, namun disayangkan efek daripada brainwashnya si Alain mengakibatkan hilang ingatan, yang mana ingatannya soal Butterfly dan masa lalunya bersama Butterfly juga sudah hilang. Tapi Alain tetap merasa di dalam hatinya bahwa dia merasa nyaman dengan Butterfly gitu ya, karena dia adalah seorang karakter yang baik seperti itu. Nah, itulah backstory daripada Alain. Oke, sekarang kita balik lagi ke kita lihat skinnya, skin Kirito. Oke. That's actually very cool. Oke. Skinnya adalah Kirito, dan gue belum nyoba sih gimana karakternya gini, apalagi juga mungkin bisa jadi dapat dari trial, nggak tahu ya, karena saat ini seperti yang lu lihat duit gue cuma 3.000 dan gue nggak punya apa sih namanya nih, voucher ya, gue nggak punya voucher, dan mungkin gue bisa beli ya, coba kita cek deh. Oke, nggak jadi nggak jadi deh, karena emang gue bukan yang apa namanya sultan ya, jadi nggak usah beli dulu deh, kita ngumpulin duit, mungkin bisa jadi nanti dapat dari free trial gitu ya untuk mencoba ya. Jadi overall update-annya kira-kira seperti itu. Oke, sekarang ada yang lupa Ain Card ya, kita coba cek Ain Card. Oke, apa nih Ain Card? Mungkin bahasa Inggris, langsung aja ke link start ini. Oke, link start. What is it gonna be? Okay, link start, share link, history, special quiz complete to get 60 point, daily mission login to get 5 point, share to get 5 point, invite friend get 10 point, get 40 point if your friend has not logged to LP for 14 days. Oke, quiz. Kita nanti aja dulu quiznya. Jadi coba kita buka di events. Apa aja sih? Oke. Ain Card. Nah, ini mungkin Ain Card Tower. Oke, ini yang dibilang tadi ya. Tap on the unknown area to explore and collect rewards. Oke, the unknown area. Kita cek. Spend the voucher. Oh, come on. Really? Harus pakai voucher? Bro, I'm broke, man. Gue bukan orang sugih, jadi sorry. Nope. Oke. So, jadi kita bisa dapat, tapi Alain per sell token, exchange this token. Where did we get it? Jadi mungkin gue di sini nggak bisa mencoba skin baru ataupun karakter baru ya, karena berhubung duit gue nggak ada yang cukup. Jadi ya itu aja sih mungkin updatean terbarunya dari AOV kolaborasi dengan Sword Art Online. Gue nggak sabar, gue mungkin akan ngumpulin duit ya. Tapi mungkin sebelum ngumpulin duit, gue nanti bakal ngeliat dulu bagaimana kemampuan daripada hero baru. Kalau seandainya dia hero-nya bagus ya dan mungkin cocok sama gue, maka gue akan beli ya, jelas gue akan beli dan gue akan pakai, dan gue akan langsung kasih ngeliat lu, dan gue akan review seberapa hebat karakter ini ya. Mungkin itu aja dari gue ya, gak usah panjang-panjang, mudah berkembang lagi, jangan sampai tambah jatuh lagi ya. Ya intinya kalau game itu jangan nyari duitnya ya, cari audiensnya dulu ya. Kalau udah ada audiens maka duit lancar aja ya. Itu saran gue buat para developer ya yang pengen buat game. Oke, itu aja dari gue. Kalau lu suka sama video gue, kalau lu setuju sama apa yang gue omongin, silahkan kasih like, masukkan ke komen, dan juga di subscribe ya, dan juga dipencet tombol belnya biar lu dapat notifikasi daripada YouTube gue. Tapi kalau lu nggak suka, kalau bisa gue minta tolong yang sebanyak-banyaknya bahwa jangan di dislike ya, karena
lebih baik membantu ketimbang menjatuhkan ya. Manusia tuh harus saling membantu, ya nggak? Ya dong. Oke, itu aja dari gua. Sekian, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers. Adios. Bye bye.